Bab 535. Meningkatkan fragmen jiwa. Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk ke udara. Sosok singa itu bergetar, lalu berubah menjadi untaian gas hitam, terbang ke bendera jiwa 13, dan menghilang. Binatang buas ini lumayan sebagai jiwa utama untuk bendera jiwa 10 jiwamu. Namun, ingatlah bahwa tidak ada trik dengan mantra pemurnian jiwa. Anda bisa menyegelnya, tapi itu bisa menolak Anda. Biarlah ini menjadi pelajaran untukmu. Setelah Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan kembali ke kedalaman lembah. Wajah 13 penuh rasa malu saat dia melihat bendera di tangannya dan mulai merenung. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu 1 bulan berlalu dengan cepat. Semua laki-laki di desa pergi di tengah malam. Ouyang Hua dan 13 adalah garda depan saat mereka membawa semua orang langsung ke gua. Undefined Wang Lin tidak mengikuti dan bahkan tidak mengikuti dengan akal ilahi. Ini adalah ujian bagi mereka, dan jika mereka gagal, itu berarti mereka tidak memenuhi syarat dan Wang Lin akan pergi ke kota iblis kuno untuk mencari peluang lain. 5 hari kemudian, saat Wang Lin berkultivasi di kedalaman lembah, dia membuka matanya. Segera, suara keras terdengar dari kejauhan saat barisan panjang orang bergegas menuju lembah di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Antrean panjang ini dibentuk oleh orang-orang yang bukan berasal dari desa, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka semua berada di puncaknya. Tangan mereka diikat dengan tali, dan ada 7 orang per baris. Setiap baris membawa batang kayu yang diikat tangan mereka saat mereka perlahan bergerak maju. Ouyang Hua berjalan di depan dan berlumuran darah. Meskipun ia tampak lelah, ada kegembiraan di wajahnya. Orang-orang desa bergerak di sisi garis ini. Jika ada tahanan yang bergerak terlalu lambat, penduduk desa akan naik dan meneriaki mereka. 13 berjalan di ujung barisan. Seluruh auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi bangga dan tampak jauh lebih tenang. Ada ekspresi tegas di wajahnya sekarang. Dia berjalan di belakang barisan dengan beberapa orang di sekelilingnya. Namun, mereka semua menjaga jarak dan terlihat hormat di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa 13 mampu memamerkan waktu besar selama pertempuran ini. Dengan dia dan Ouyang Hua bekerja sama, mereka dapat melewati formasi dan membuat musuh lengah. Penatua musuh dimakan oleh singa 13 yang dipanggil tepat di awal. Dia kemudian menggunakan mantra pemurnian jiwa tepat di depan musuh untuk memurnikan jiwa penatua musuh dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Pada saat yang sama, Ouyang Hua juga tidak lambat, dia dengan cepat memurnikan jiwa orang-orang yang mati dalam pertempuran dan menyegel mereka. Adegan ini sangat mengejutkan musuh. Antrean panjang ini dengan cepat tiba di dalam lembah. Kemudian semua wanita segera mengeluarkan ember kayu dari rumah mereka seperti mereka sudah sangat terbiasa dengan ini. Ada cairan hijau di dalam ember, dan masih menggelegak. Itu mengeluarkan bau yang tidak enak. Setiap kepala orang luar dimasukkan ke dalam ember dan mereka dipaksa untuk meminum cairan hijau ini. Setelah meminum cairan tersebut, mereka langsung mengungkapkan ekspresi bingung. Kemudian beberapa penduduk desa membawa mereka pergi dan membisikkan sesuatu ke telinga mereka. Ketika akal ilahi Wang Lin melihat ini, dia tidak terkejut sama sekali.
Dia telah belajar dari ingatan Lou Yun bahwa leluhur Lou Yun mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi suku-suku kecil ini untuk mendapatkan lebih banyak anggota adalah dengan memaksa tawanan mereka untuk minum semangkuk sup penghapus ingatan. Efek dari sup ini adalah membuat orang tersebut melupakan segalanya, dan kemudian seseorang akan membisikkan nama baru mereka dan situasi suku saat ini kepada orang tersebut. Saat orang itu terbangun, mereka akan menjadi anggota suku baru. Tidak ada yang istimewa tentang sup ini di mata Wang Lin, itu jauh lebih rendah dari sesuatu seperti mantra pesona. Jika siapapun yang berkultivasi meminum sup ini, pada dasarnya tidak akan berpengaruh. Ouyang Hua dengan cepat bergegas menuju Wang Lin. Ketika dia masih cukup jauh, dia dengan hormat membungkuk dan berkata, "Junior Ouyang Hua ingin menyapa surgawi tertinggi." Setelah menerima persetujuan Wang Lin, Ouyang Hua dengan cepat memasuki kedalaman lembah. Dari jauh, dia melihat Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia tiba di depan Wang Lin dan mengeluarkan sebuah barang, lalu dia dengan hormat berkata, "Supreme Celestial, Junior menemukan kristal iblis dari suku musuh untuk diberikan kepada Supreme Celestial." Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melambaikan tangannya dan kristal iblis terbang dari tangan Ouyang Hua ke tangannya. Dia dengan hati-hati melihat batu hitam ini. Tidak ada yang istimewa dari kristal ini, dan terlihat agak kasar. Wang Lin meremas tangan kanannya dan batu hitam itu segera hancur, memperlihatkan kristal iblis seukuran ibu jarinya. Kristal iblis peringkat 2. Wang Lin memandangi kristal itu sejenak sebelum melahapnya. Ouyang Hua menunduk dan tetap diam. Dia telah menunjukkan ekspresi hormat sepanjang waktu. Setelah melahap kristal iblis, dengan cepat menyatu dengan kristal iblis di dalam Wang Lin dan menjadi kristal iblis peringkat 5. Wang Lin memandang Ouyang Hua sebelum menamparkan tasnya untuk memegang dan mengeluarkan sepotong batu giok. Setelah menyapunya dengan perasaan sucinya, dia melemparkannya ke Ouyang Hua dan berkata, "Kalian hanya memiliki nyanyian untuk 3 tahap pertama. Kecuali seseorang memiliki prestasi, mereka tidak mendapatkan lebih. Anda kembali dengan kristal iblis, jadi saya akan memberi Anda tahap keempat. Pelajarilah dengan baik dan jangan mengajarkannya kepada orang lain, atau saya pasti akan mengambil semuanya kembali." Ouyang Hua menekan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah menerima batu giok, dia segera pergi. Setelah dia pergi, mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini adalah langkah yang tepat. Saat desa perlahan tumbuh dan menyerap suku-suku di sekitarnya, jumlah kristal iblis yang bisa saya peroleh juga akan meningkat. Selain itu, semakin banyak orang yang dimiliki suku tersebut, semakin banyak orang yang mengolah mantra pemurnian jiwa. Itu berarti aku akan dapat memulihkan kekuatan penuh bendera jiwa 1 miliar jiwa lebih cepat. Saat ini Wang Lin sedang membangkitkan pecahan jiwa. Semua fragmen jiwa yang disempurnakan oleh orang-orang yang mengolah mantra pemurnian jiwa bisa menjadi miliknya hanya dengan pikiran. Akan ada hari ketika waktu yang tepat bagi Wang Lin untuk mengumpulkan semua jiwa, dan bendera jiwa 1 miliar jiwa akan menjadi utuh sekali lagi. Populasi desa tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Jumlah laki-laki sekarang lebih dari 50. Betina dibagi di antara penduduk desa, dan beberapa wanita cantik dihadiahkan kepada Wang Lin oleh Ouyang Hua, yang rakus akan jasa. Namun, dia bersikap dingin kali ini. Semua anggota suku baru itu mulai mengolah mantra pemurnian jiwa. Sekarang ada suasana pembudidaya di lembah.
Selain orang-orang yang pergi berburu setiap hari, semua orang fokus pada kultivasi. Bahkan ada beberapa wanita yang mulai berkultivasi. Awalnya Ouyang Hua menentang hal ini, tetapi setelah dimarahi oleh Wang Lin melalui transmisi pesan, dia dengan cepat mengubah sikap ini dan secara terbuka mendukung kultivasi wanita. Akibatnya, semua orang di lembah selain anak-anak, tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mulai berkultivasi seperti orang gila. Sangat mudah untuk mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, dan menambah kekuatan 13 dan Ouyang Hua, keduanya segera menjadi tujuan semua orang. Waktu diam-diam berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Selama 6 bulan ini, penduduk desa banyak keluar. Mereka pergi berkelok, empok atau sendirian, semuanya untuk membuat bendera jiwa mereka sendiri atau untuk membunuh binatang buas sehingga mereka dapat memurnikan jiwa. Selain 13, 4 orang lagi mencapai tahap ketiga dalam 6 bulan ini dan perlu membuat bendera jiwa mereka. Semua orang tahu aturan Wang Lin sekarang. Jika mereka menginginkan nyanyian untuk tahapan di luar tahap ketiga, mereka harus mendapatkan pahala, dan hanya ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah menyerahkan kristal iblis, yang kedua adalah menemukan petunjuk orang asing, dan yang ketiga adalah membuat setidaknya 10 bendera jiwa 10 jiwa, dan setidaknya 4 bendera harus memiliki jiwa utama di dalamnya. Jika ada yang bisa melakukan salah satu dari ketiga hal itu, Wang Lin akan memberi mereka nyanyian tahap keempat. Adapun nyanyian tahap kelima, persyaratannya bahkan lebih ketat. Pada titik ini, hanya Ouyang Hua yang memenuhi syarat untuk mendapatkan nyanyian tahap keempat. Bahkan 13 hanya menyempurnakan 7 bendera jiwa. Yang sulit adalah jiwa primer. Sampai sekarang, dia hanya memiliki 2 jiwa utama, dan yang kedua adalah sesepuh dari desa musuh yang dia sempurnakan setengah tahun yang lalu. Akibatnya, seruan untuk menyerang suku lain semakin keras. Hanya dengan menyerang suku lain bisa ada kristal iblis, jiwa utama, dan pecahan jiwa dalam jumlah besar. Harus dikatakan bahwa kata-kata Ouyang Hua menjadi kenyataan. Setiap 5.000 tahun ketika orang asing tiba, mereka akan membawa pertumpahan darah ke tanah roh iblis. Hanya karena kedatangan Wang Lin, lembah ini berubah dari desa yang sunyi menjadi desa yang penuh dengan agresi untuk menyerang suku lain untuk mendapatkan nyanyian tingkat yang lebih tinggi. Saat seruan untuk perang menjadi semakin keras, perang salib baru akhirnya dimulai. Kali ini tidak masalah apakah itu pria atau wanita. Selain beberapa orang yang tertinggal untuk mengasuh anak, hampir semua penduduk desa pergi. Mereka tidak semua akan menyerang satu tempat, mereka akan terbagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang 3 suku yang berbeda. Ini adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena jika mereka semua menyerang suku yang sama, tidak akan ada cara untuk membagi kristal iblis dan jiwa utama. Tak seorang pun di tanah roh iblis memperhatikan bahwa ada kekuatan yang tumbuh dalam kekuatan, karena tidak ada yang mau repot-repot memeriksa suku-suku ini di tanah kosong. Bahkan tidak ada orang asing yang memutuskan untuk tinggal bersama suku seperti yang dilakukan Wang Lin. Mereka semua pergi ke negara yang berbeda dan memperoleh posisi yang berbeda. Untuk mendapatkan eksploitasi militer dan iblis kuno, mereka memulai pertumpahan darah yang berlangsung selama 500 tahun. Bab 536 Surat Tantangan. Orang-orang desa sangat siap untuk serangan ini. Ouyang Hua memimpin satu kelompok, 13 memimpin kelompok kedua,
dan penduduk desa lainnya yang juga berada di tahap ketiga memimpin kelompok terakhir. Setelah setengah bulan, hanya grup 13 yang tidak kembali. Meski ada beberapa korban jiwa, imbalan mereka sangat bagus. Namun, karena grup 13 tidak kembali, ada awan gelap di hati semua orang. Hanya ekspresi Wang Lin yang tetap normal tanpa perubahan apapun. 3 hari kemudian, awan hitam muncul di luar lembah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa itu adalah singa bersayap. Meskipun tidak ada luka di tubuhnya, itu sangat lemah. Sesekali itu akan berubah menjadi awan hitam dan kemudian membentuk kembali bersama, itu di ambang kehancuran. Undefined ada seseorang berbaring tak bergerak di punggungnya, dan dia penuh luka. Ada juga garis merah yang tampak sangat aneh bergerak di dalam tubuh orang itu seperti parasit. Jiwa utama singa dengan cepat menyerbu ke arah lembah. Saat semakin dekat, beberapa orang dengan cepat muncul, mengeluarkan bendera jiwa mereka, dan memberi makan pecahan jiwa ke singa. Ini menyebabkan energi singa segera meningkat. Setelah melihat singa, hampir semua orang langsung mengenali bahwa ini adalah singa 13 dan orang di punggungnya yang jelas-jelas 13. Setelah jiwa utama singa memasuki lembah, ia menjerit, lalu hancur menjadi bintik-bintik cahaya hitam dan hampir runtuh sepenuhnya. Tepat pada saat ini, suara tenang bergema di lembah. Jiwa memadat. Dengan itu, bintik-bintik cahaya hitam bersinar terang dan dengan cepat memadat kembali. Dalam sekejap mata, itu kembali normal. Semua penduduk desa mengungkapkan ekspresi hormat dan membuka jalan. Wang Lin berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah jiwa utama singa melihat Wang Lin, ia mulai menangis seolah-olah telah sangat dianiaya. Jari Wang Lin terulur, menyebabkan singa itu berteriak kegirangan dan bergegas menuju jari Wang Lin. Akhirnya, itu menghilang di jarinya dan tanda berbentuk singa muncul di ujung jarinya. Orang-orang di sekitarnya semua terbiasa dengan kendali Wang Lin atas fragmen jiwa, jadi tidak ada dari mereka yang terkejut sama sekali, dan mereka menundukkan kepala dengan hormat. Wang Lin berjalan selangkah demi selangkah dan tiba di sebelah 13. Setelah dia menundukkan kepalanya untuk melihat, ekspresinya menjadi gelap. Dia melihat garis merah bergerak seperti naga melalui tubuhnya. Wajah 13 pucat dan tidak bernafas sama sekali. Wang Lin berlutut dan dengan lembut menekan jari kanannya di dada 13. Tangisan tajam tiba-tiba keluar dari tubuh, dan pada saat yang sama, garis merah keluar dari tempat Wang Lin menekan dan menembak langsung ke arahnya. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan kekuatan tak terlihat muncul di sekujur tubuhnya. Terdengar ledakan keras seolah-olah garis merah itu mengenai pelat baja, dan dengan paksa terlempar ke belakang. Pada saat ini, Wang Lin menggerakkan tangannya dan menangkap garis merah itu. Dengan satu tarikan, terdengar teriakan nyaring, dan garis merah itu ditarik keluar dari tubuh 13. Garis merah ini lebih panjang dari 10 kaki dan bergerak seperti ular. Ujung lainnya bergerak menuju Wang Lin tetapi sekali lagi dihentikan. Kedinginan di mata Wang Lin meningkat, dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Dia meremas dengan keras, dan setelah serangkaian suara letupan, garis merah itu hancur menjadi debu dalam waktu 3 detik. Setelah garis merah menghilang, wajah Tertin perlahan menjadi merah. Meski 13 masih sangat lemah, kondisinya tidak lagi mengancam jiwa. Namun, ekspresi Wang Lin menjadi lebih gelap.
Dia dapat segera melihat bahwa 13 telah terbuang sia-sia. 3 bintang energi spiritual iblis 13 telah empulkan dari mengolah mantra pemurnian jiwa semuanya hilang. Jika hanya itu masalahnya, itu akan baik-baik saja, tetapi semua meridian di tubuhnya hancur dan semua bendera jiwanya dicuri. Musuh bertindak sangat kejam tetapi tidak membunuh 13. Sebaliknya, dia membiarkan singa membawa 13 kembali, artinya orang itu jelas memiliki tujuan lain. Mata Wang Lin menyala, dan dia mengarahkan jarinya ke dahi 13. Kristal iblis di dalam tubuhnya diaktifkan dan seutas energi spiritual iblis memasuki dahi 13. Tubuh 13 bergetar, lalu dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat Wang Lin. Dia ingin bangun untuk memberikan penghormatan, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak, dan rasa sakit menyapu tubuhnya seperti gelombang laut. 13 berjuang untuk membuka mulutnya. Dalam kondisinya saat ini, dia secara tidak sengaja memanggil apa yang selalu dia anggap sebagai Wang Lin di dalam hatinya. Tuan, mata Wang Lin berbinar, tetapi dia tidak berbicara. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu dengan suku besar. Kami mencoba mengitari mereka, tetapi mereka tetap menyerang kami. Ada seorang pria berjubah putih yang mengambil bendera jiwaku dan menanamkan setan itu di dalam diriku. Dia meninggalkan saya pesan yang mengatakan bahwa jika Anda ingin jiwa itu kembali, maka yang harus Anda lakukan hanyalah menemukannya. Wang Lin mengangguk, lalu dia mengangkat jarinya, dan pada saat itu, tubuh 13 bergetar sebelum dia pingsan lagi. Bawa dia untuk beristirahat. Setelah Wang Lin meninggalkan kata-kata itu, dia mengambil satu langkah dan menghilang. Anggota suku di sekitarnya dengan cepat memindahkan 13, dan ada orang lain di sana yang merawatnya. Setelah Wang Lin meninggalkan lembah, dia bergerak seperti kilat menuju kejauhan. Ekspresinya suram dan matanya dingin. 13 awalnya pergi untuk menyerang suku lain. Jika dia gagal dan mati, Wang Lin tidak akan peduli sama sekali. Hidup dan mati adalah bagian dari hidup, dan sebagai seseorang yang mengembangkan domain hidup dan mati, Wang Lin sangat jelas dalam hal ini. Namun, ini tidak terjadi di sini. Tertin sedang dalam perjalanan kembali ketika dia melewati suku lain dan diserang. Musuh juga tidak membunuh 13 tetapi menanam iblis di dalam tubuhnya. Jika memang begitu, itu akan baik-baik saja sebagai pelajaran, tetapi mereka juga menghancurkan meridiannya dan bahkan mengatakan bahwa jika dia ingin bendera jiwanya kembali, dia harus pergi mencarinya. Akibatnya, maknanya berubah. Ini mengejek, atau bisa dikatakan sebagai surat tantangan. 13 menjadi surat tantangan hidup seseorang. Karena orang ini mengirim surat penantang, Wang Lin ingin melihat orang seperti apa yang tinggal di suku itu yang berani menantangnya. Wang Lin sangat cerdas. Jika tingkat kultivasi orang ini jauh lebih tinggi darinya, dia hanya akan kembali ke desa, menemukan cara untuk menyembuhkan 13, dan kemudian menghindari suku ini. Meskipun ada kemungkinan ini, itu sangat rendah. Dari apa yang dilihat Wang Lin dari mantra yang digunakan pada 13, orang itu hanya berada di sekitar tahap formasi jiwa. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan bergerak lebih cepat seperti meteor melintasi langit. Suku air surgawi tinggal di dataran luas di sisi barat laut tanah roh iblis. Ada tanah datar yang mengelilingi daerah itu, dan awalnya itu bukan tempat yang bagus untuk ditinggali, tetapi ada formasi kuno di sini. Formasi ini sangat kuat.
Saat diaktifkan, semuanya dalam jarak 5 kilometer aman. Bahkan di malam hari roh-roh jahat, di dalamnya benar-benar aman. Kunci untuk bertahan hidup bagi sebuah suku di tanah roh iblis adalah apakah mereka dapat menemukan formasi untuk melindungi diri mereka sendiri atau tidak. Ada banyak formasi ini di Demon Spirit Land, tapi tidak banyak yang bisa menempuh jarak 5 kilometer. Semakin besar area yang bisa ditutupi oleh formasi, semakin kuat formasi tersebut. Ini juga berarti suku Yan Ge tinggal di sini memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang. Misalnya, lembahnya hanya sebesar itu, jadi begitu populasinya mencapai ukuran tertentu, mereka tidak akan bisa mendapatkan orang baru. Formasi di dataran ini lebarnya 5 kilometer, jadi lebih banyak orang yang bisa tinggal di dalamnya. Dua lelaki tua sedang duduk di dalam sebuah rumah yang sangat sederhana di suku air surgawi. Salah satunya memakai abu-abu dan yang lainnya memakai putih. Di antara mereka ada satu set teh ungu. Pria tua berjubah putih itu mengambil cangkir dan minum. Dari semua barang yang dibawa orang asing, hanya teh ini yang cocok dengan seleraku. Tetua berjubah abu-abu mengambil cangkir dan juga minum. Kapan kamu akan kembali? Pria tua berjubah putih itu merenung sedikit dan berkata, besok. Aku tidak bisa meninggalkan kota iblis kuno terlalu lama. Saya sudah tinggal selama sebulan untuk berkunjung ke rumah. Jika saya tinggal lebih lama akan sulit untuk menjelaskan kepada jenderal sayap kiri. Penatua berjubah abu-abu itu mengangguk dan berkata, kamu melukai murid seseorang dan mengambil bendera kecil mereka yang aneh. Jika mereka datang mengetuk, apa yang harus saya lakukan? Mata lelaki tua berjubah putih itu berbinar dan dia berkata, apa maksudmu, apa yang harus kamu lakukan? Gunakan saja formasi untuk membunuh orang itu. Pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan kemudian berkata dengan nada serius, orang-orang itu tidak sederhana. Hampir semuanya memiliki satu bintang energi spiritual iblis dan semuanya mempelajari mantra iblis, terutama orang yang memimpin. Dengan bendera-bendera kecil itu, dia mampu mengendalikan roh-roh jahat untuk menyerang. Awalnya mereka mengelilingi kita, tetapi Anda tertarik dengan bendera kecilnya. Anda tidak hanya membunuh mereka untuk mengambil harta, tetapi Anda bahkan membiarkan pemimpinnya pergi sebagai surat tantangan untuk memancing orang di belakangnya keluar. Apa yang kamu lakukan terlalu berlebihan. Pria berjubah putih itu tertawa dan berkata, saya adalah seorang penjaga kehormatan di bawah jenderal sayap kiri kota setan kuno. Bagaimana mungkin membunuh beberapa orang biadab dianggap terlalu berlebihan? Juga, saya menyimpulkan bahwa orang di belakang mereka tidak kuat. Mengapa orang itu masih ada di sekitar sini dalam sebuah suku? Dia pasti sudah pergi ke kota iblis kuno untuk mendapatkan posisi yang lebih baik jika dia kuat. Saya membujuknya ke sini karena saya ingin mendapatkan metode menggunakan bendera kecil ini darinya. Jika dia datang, itu akan bagus, jika tidak, saya akan mengikuti tanda yang saya tinggalkan pada pemuda itu dan mencurinya. Pria tua berjubah abu-abu itu bertanya, apakah nyanyian dari pikiran pemuda itu palsu? Mata pria berjubah putih itu berbinar dan dia berkata dengan nada gelap, itu tidak palsu, tapi tidak lengkap, seharusnya ada lebih banyak lagi. Bab 537. Tanpa judul, pria tua berjubah abu-abu itu diam-diam merenung. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang sesama anggota sukunya yang pergi ke kota iblis kuno dan mendapat posisi di sana. Tak lama kemudian,
Tepat saat dia hendak membuka mulutnya, tanah mulai bergetar seolah ada naga raksasa bergerak di bawahnya. Kemudian gemuruh keras datang dari area suku selebar 5 kilometer. Wajah lelaki tua berjubah putih itu tenggelam dan kemudian dia berjalan keluar ruangan. Ada seseorang yang melayang di langit. Dia mengenakan jubah putih yang tertiup angin, dan rambut panjangnya tergerai di belakang kepalanya, memancarkan aura iblis. Dia adalah Wang Lin, yang datang dengan marah. Belum diartikan pada saat ini, mata Wang Lin terasa dingin, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak saat dia melayang di udara. Dia mengambil satu langkah dan gelombang kejut bergema di seluruh area. Area selebar 5 km di bawahnya menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan teriakan kaget dan teror datang dari bawah. Namun, pada saat tanah mulai runtuh, muncul riak hijau dari area seluas 5 km itu. Tanah segera kembali normal dan kekuatan yang kuat dibebankan langsung ke Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin sambil mengangkat ibu jari kanannya dan menekannya. Dia meningkatkan kekuatan jari kematian ke puncaknya. Jari ini menyebabkan lingkungan diselimuti aura kematian, bahkan langit meredup dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ibu jarinya menekan dan bertabrakan dengan riak di langit. Gelombang riak segera mulai melengkung dan bergerak di sekitar jari Wang Lin saat dia menekan. Seolah-olah tiba-tiba ada pertigaan di sungai, memaksanya terbelah menjadi dua sisi. Mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak, "Hancurkan!" Dengan satu kata, cahaya hitam bersinar dari jari Wang Lin. Riak segera runtuh, dan ini menyebar dengan cepat sampai semua riak menghilang. Wang Lin melayang di langit dan dengan dingin menatap suku di bawahnya. Semua orang dalam area selebar 5 km keluar dari rumah mereka dan mengangkat kepala untuk melihatnya dengan ketakutan. Wang Lin bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Di antara orang-orang ini, dua di antaranya menarik perhatiannya. Keduanya adalah pria tua, yang satu memakai abu-abu dan yang lainnya memakai putih. Pada saat ini, hati lelaki tua berjubah abu-abu itu terasa sangat pahit, dan dia menghela nafas penyesalan. Kali ini mereka mengacaukan orang yang seharusnya tidak mereka miliki. Fakta bahwa orang ini dapat meniadakan kekuatan pantulan dari formasi hanya dengan satu jari berarti kultivasinya tidak lemah. Adapun lelaki tua berjubah putih itu, dia kaget. Tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mengapa orang yang begitu kuat muncul di tanah orang biadab ini? Tingkat kultivasinya hampir sama dengan sesepuh di Istana Jenderal. Saya khawatir saya bukan tandingannya. Mata Wang Lin dingin saat dia perlahan berkata, "Siapa yang mengirimi saya surat tantangan?" Keluar. Suaranya tenang pada awalnya, tetapi ketika turun ke tanah, suaranya meraung seperti guntur surgawi di sekitar area 5 km. Pria tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba menjadi sangat pucat, tubuhnya bergoyang ke belakang, dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian darah keluar dari sudut mulutnya, dan keterkejutan di matanya mencapai batasnya. Pria tua berjubah putih itu hampir tidak bisa berdiri diam. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, "Siapa kamu?" "Aku adalah Diaken Jenderal sayap kiri di kota iblis kuno." Tatapan dingin Wang Lin tertuju pada orang ini dan dia dengan dingin berkata, "Seharusnya kamu. Saya bisa merasakan aura bendera jiwa pada Anda. Matilah kau." Hati lelaki tua berjubah putih itu bergetar saat dia mengatupkan giginya dan berkata, "Ya, lelaki tua inilah yang mengambil bendera kecil itu. Jika Anda memiliki keterampilan,
hancurkan formasi dan ambillah. Wei. Anglin dengan dingin menatap lelaki tua itu dan dengan tenang berkata, apakah menurutmu formasi ini bisa menghentikanku? Wang Lin menyentuh tasnya dan kapak raksasa yang membelah surga yang bersinar hitam muncul di udara. Saat kapak raksasa muncul, raungan menggelegar datang dari langit, dan bola petir muncul di sekitar kapak. Murid lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba menyusut, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu berseru, orang asing. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia meraih kapak pemecah surga dan mengayunkannya dengan kecepatan kilat. Sinar energi kapak sepanjang 100 kaki jatuh pada formasi bersama dengan beberapa bola petir. Ada ledakan yang sangat keras bahkan orang-orang di lembah dapat mendengarnya dengan jelas. Wang Lin tidak berhenti dengan satu ayunan. Dia terus mengayunkan kapak ke bawah pada formasi seperti dewa perang iblis purba. Wajah lelaki tua berjubah putih itu benar-benar pucat, dan penyesalan di hatinya telah mencapai batasnya. Lampu hijau menyala dengan keras di sekitar area seluas 5 km itu. Setiap kali kapak jatuh, kilatan lampu hijau akan meniadakan kekuatan kapak dan bahkan menyerap sebagian untuk meningkatkan kekuatan formasi. Akibatnya, itu menciptakan siklus tanpa akhir. Formasi ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari yang ada di sekitar lembah. Setelah bertahan beberapa saat, pria tua berjubah putih itu akhirnya menghela nafas lega. Ekspresinya berangsur-angsur kembali normal saat dia melihat ke arah Wang Lin, yang masih mengayunkan kapaknya, dan mencibir. Bagaimana formasi di sini bisa pecah karena kamu mengatakan itu akan pecah? Pria tua berjubah abu-abu di sebelahnya juga menghela nafas lega. Dia sangat jelas tentang kekuatan formasi, dan saat ini sepertinya orang asing itu tidak cukup kuat untuk menghancurkannya. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Kekuatan formasi ini di luar dugaannya. Dia mundur dan dia menatap formasi. Aku tidak akan bisa menembus formasi ini dengan paksa dalam waktu singkat, dan bahkan jika aku menggunakan batasan, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempelajarinya. Seolah-olah dia telah melihat keprihatinan Wang Lin, lelaki tua berjubah putih itu tertawa dan berkata, bahkan jika Anda memiliki mantra surgawi, formasi ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda hancurkan. Saya sarankan Anda segera pergi sebelum mempermalukan diri sendiri lagi. Wang Lin dengan dingin menatap orang itu, mengungkapkan sedikit penghinaan, dan dengan dingin berkata, benarkah? Dengan itu, dia melempar kapak. Waktunya, targetnya bukanlah formasi, itu adalah tepi dari area 5 km yang ditutupi formasi. Kapak itu bergerak seperti kilat dan tiba-tiba mendarat di tepi area 5 km, menyebabkan ledakan keras. Karena berada di luar formasi, kapak meninggalkan jurang yang dalam di tanah seperti memotong tahu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke tanah, dan menggambar sebuah lingkaran. Ada lebih banyak suara gemuruh saat kapak bergerak di bawah tanah dengan kecepatan sangat cepat di bawah komando Wang Lin. Itu bergerak di sekitar formasi dan menggali lingkaran besar di sekitarnya. Pria tua berjubah putih itu terkejut, karena dia tidak yakin apa yang dilakukan orang asing ini. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan berteriak, bangun. Kata ini seperti guntur ketika keluar dari mulut Wang Lin. Kekuatan misterius tiba-tiba mengelilingi area yang ditutupi oleh formasi, dan mulai bergetar hebat. Wang Lin berteriak sekali lagi, bangkitlah untukku. Pembuluh darah di lengannya menonjol saat dia mengangkat lengannya.
Serangkaian raungan menggelegar keluar dari bawah tanah tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terungkap. Area di sekitar formasi digali dari tanah oleh tangan tak terlihat dan diangkat ke udara. Gelombang tanah dan debu ditendang, dan daerah sekitarnya langsung tertutup tanah. Ketika tanah tampak tenang, terlihat bahwa tanah selebar 5 kilometer itu melayang beberapa puluh kaki dari tanah, dan sejumlah besar tanah berjatuhan darinya. Sebuah baskom raksasa tiba-tiba muncul di tanah. Sebelumnya, Wang Lin mengendalikan kapak untuk menggali tanah sepanjang 5 kilometer ini. Ini memungkinkan dia untuk mengangkat tanah ini ke udara dengan mantra. Semua penduduk desa berteriak ketakutan. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini dalam hidup mereka, dan itu di luar imajinasi mereka. Tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi lunak dan jatuh ke tanah. Wajahnya benar-benar pucat, dan ketakutan di matanya kembali lagi. Orang ini gila, semua orang asing gila, dia menggali tanah formasi yang terlindung dari tanah. Tubuh pria tua berjubah putih itu gemetar. Dia tidak pernah membayangkan orang asing ini akan memikirkan hal seperti ini. Rasa dingin di mata Wang Lin sangat kuat. Dia tidak bisa menghancurkan formasi dengan cepat, tapi dia bisa memperbaikinya. Dia memegang tanah dengan tangannya sebelum mengeluarkan suara gemuruh dan melemparkannya ke udara. Massa daratan terapung tiba-tiba terbang dengan kecepatan cepat. Gelombang teriakan ketakutan bergema sekali lagi. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat dan dia muncul di bawah tanah. Dia mengangkat area seluas 5 km ini seperti raksasa dan mulai berjalan ke depan. Jika ada orang di sekitar, mereka akan melihat pemandangan misterius yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka. Mereka akan melihat seorang pemuda berjubah putih memegang tanah selebar 5 km dengan cepat pergi. Kecepatannya sangat cepat, jadi setelah beberapa jam, dia melihat lembah dari kejauhan. Orang-orang di lembah dengan cepat keluar dengan Ouyang Hua memimpin untuk menyambut Wang Lin. Namun, mereka semua terkejut saat melihat sebidang tanah selebar 5 km yang dibawa Wang Lin dan lampu hijau dari formasi yang mengelilinginya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.